kita setiap hari. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh. Bapakku
Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu hidupku, kami datang ya Bapa, kami merendah. Bapa, ampuni setiap kami yang tidak menghormati-Mu dengan benar. Sungguh kami datang di tempat ini hanya untuk menyembah. Hanya Engkau saja yang layak dimuliakan. Bapa, kami mohon terimalah perkataan kami, terimalah sembah kami. Ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi bagimu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku kami sembah Engkau, Allah Bapa, Tuhan kami Yesus, nama yang mulia. Ajaib perbuatanmu, Allah yang kekal, Allah yang maha sempurna. Kami sembah Engkau, Allah kami, Allah yang mencinta semua manusia.
individu yang menyembah Allah dengan ketulusan. Bersukacitalah setiap orang yang hanya memandang Allah sebagai harta abadi. Kami mau ada dalam tuntunan-Mu ya Allah. Apapun keadaan kami, bagaimanapun rintangannya di dalam hidup ini, kami mau terus menyembah-Mu, karena kami tahu dan percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang mengupayakan keselamatan kami. Terima kasih Allah. Dengan hati yang sederhana kami menyambut Tuhan Yesus yang mulia. Merasuklah di dalam hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil sikap teduh. Berbicaralah kepada Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya bahwa Allah sedang berada di tengah-tengah kita. Kita bersama katakan, aku percaya. Sama-sama kita katakan, aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas izin-Mu kami datang kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita sembah puji Dia yang layak menerima keagungan. Dialah sahabat kita. Yesus sahabatku. Kita bersuka cita karena Dia sahabat kita. Engkau sahabat kami Tuhan. Kami memilih-Mu. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Angkat tangan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.
percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Sama-sama katakan, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak perlu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita masih belum semangat di pagi yang cerah, cukup cerah ya. Kita mau bergoyang untuk Tuhan saja. Jangan ragu untuk bergoyang yang hot untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian puji-puja kita. Kami bernyanyi hanya bagi-Mu Tuhan, Juru Selamat, Sahabat setia. Nyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Nyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Amin. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya.
biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguh ajaib perbuatan tangannya, nyanyikan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya, biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguh ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak, oh mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Sekali lagi katakan, mari bersorak, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya, sampai bumi penuh kemuliaannya, oh, sampai bumi penuh kemuliaannya. Terpujilah Tuhan. Teruslah bertepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita adalah anak-anak Allah yang mau terus disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Jangan keraskan hati, biarkan Tuhan menarik kita. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki.
hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu sehingga kami sama-sama boleh belajar kebenaran dan terlebih dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Thank you. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Kita akan belajar dari kisah Raja Yosafat. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Bapak Ibu Saudara, perhatikan cerita ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang yang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini menggambarkan bahwa Yosafat, raja di Yehuda, mengalami satu pergumulan yang besar. Tadi di situ dikatakan ia diserang oleh sebuah laskar yang besar, Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan orang Meunim. Dia diperhadapkan dengan satu pergumulan, satu tantangan yang besar. Ada laskar yang besar menyerang kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan bukan saja jumlahnya yang besar, tetapi apa yang sedang dialami itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Kenapa? Karena laskar yang besar itu sudah ada di dekat atau di depan matanya. Pergumulan yang besar itu bukan sesuatu yang masih jauh, tetapi dekat. Bisa dikatakan tidak terelakkan lagi. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan di situ ada kalimat Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut dengan laskar yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu siapa Yosafat sebentar. Kita mundur 2 pasal, 2 Tawarik pasal 17 ayat 10 sampai 13. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini. 2 Tawarik pasal 17 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan berkata, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yosafat bukan orang biasa. Alkitab berkata ketakutan yang daripada Tuhan hadir di sekeliling Yehuda, sehingga
Tidak ada bangsa-bangsa yang berani melawan Yehuda. Alkitab tadi katakan dia semakin luar biasa. Orang Filistin saja datang bawa upeti kepada Yosafat. Ada kota-kota perbekalan, ada orang-orang gagah perkasa, dan semua pahlawan-pahlawan hebat ada bersama dengan Yosafat. Dia bukan orang biasa, dia punya kekuatan yang besar. Tetapi tadi kata Alkitab, dia jadi takut. Waktu ada laskar yang besar datang, Yosafat yang luar biasa dan gagah perkasa ini jadi takut. Bukan hanya jadi takut Bapak Ibu Saudara, tetapi dia tidak berdaya. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12, di situ dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bapak Ibu Saudara, mereka bukan hanya takut tetapi tidak berdaya. Yosafat yang gagah perkasa itu takut dan tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, ada saat di mana situasi ini bisa saja terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Atau mungkin hari-hari ini sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Ada satu pergumulan yang mungkin besar dalam hidupmu, masalah yang besar sedang menimpa engkau, atau ada sesuatu yang sedang kita hadapi, dan Bapak Ibu Saudara ketakutan, takut, tidak berdaya, bahkan tidak punya kekuatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga diperhadapkan dalam satu keadaan yang tidak menentu, kapan saja bisa berubah. Hari-hari ini Omikron sedang tinggi Bapak Ibu Saudara, dan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi lagi, bagaimana terjadi lagi. Keadaan berubah, keadaan tidak menentu. Mungkin itu bisa mengancam keluarga, mengancam bisnis, mengancam pekerjaan, mengancam rumah tangga, mengancam kehidupan Bapak Ibu Saudara kembali, mengancam ekonomi kembali. Dan kita mulai ragu, kita mulai takut, dan kita mulai bimbang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajar kita melihat apa yang Yosafat alami bersama dengan Allah. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kalimatnya sangat menarik buat saya. Di situ dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan seluruh Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang seperti demikian, Yosafat mengambil satu keputusan untuk mencari Allah. Kata keputusan itu menarik sekali buat saya. Saya coba cari arti kata keputusan. Ternyata arti dari kata keputusan itu lumayan panjang Bapak Ibu Saudara. Saya catat di sini, keputusan adalah akhir dari sebuah proses pemikiran dan pertimbangan terhadap sebuah alternatif atau pilihan untuk kita lakukan. Jadi keputusan itu bicara soal kita memilih dan menetapkan sesuatu di antara banyak pilihan. Kalau ada 5 pilihan, maka kalau kita memutuskan untuk memilih salah satu dari pilihan itu, keputusan adalah tindakan yang kita ambil untuk memilih dari banyak opsi. Tentu saat itu Bapak Ibu Saudara, Yonatan punya pilihan. Mau mengandalkan kekuatannya, mau mengandalkan rekan-rekannya, pahlawan-pahlawannya, kekuasaannya, otoritasnya, kekuatan militernya, sekutunya. Dia punya keputusan, dia punya pilihan untuk menentukan apa yang akan dia lakukan menghadapi laskar yang besar itu. Tetapi yang menarik, dari semua pilihan yang ada, Yosafat memilih Allah. Ini bukan keputusan yang luar biasa, sangat luar biasa.
Bapak Ibu saya seringkali ketika banyak pergumulan terjadi, kita punya banyak pilihan untuk mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil respon. Meminta pertolongan dari banyak hal. Tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan bahwa dalam keadaan apapun kita memilih untuk mengandalkan Allah? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara berkata, aku mengandalkan kekuatanmu. Karena seringkali kita tergoda untuk mencari kekuatan lain. Masalahnya bagi kita, keputusan kita ini sama tidak seperti keputusan Yonatan yang berkata bahwa Allah jauh lebih hebat dari opsi-opsi yang lain. Apakah kita juga berpikir dan memutuskan hal yang sama dengan Yosafat dan memilih Allah menjadi satu-satunya sumber kekuatannya? Waktu Yosafat memilih Allah, memutuskan untuk mencari Tuhan, itu sama artinya dengan Yosafat berkata Allah itu jauh lebih hebat dari semua opsi yang tersedia di hadapannya. Kesadaran ini adalah kesadaran yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan memilih Tuhan menjadi satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dalam menghadapi banyak situasi kondisi dalam kehidupan, kita mau memilih Allah menjadi satu-satunya sumber kehidupan kita. Dan itu dibuktikan oleh Yosafat. Kesungguhannya mencari Tuhan dibuktikan yang pertama, dia berdoa dan berpuasa. Dia mengumpulkan Bapak Ibu Saudara satu Yehuda dan berkata, kita puasa cari Tuhan, kita berdoa. Nah ini masalahnya Bapak Ibu Saudara, apakah saat-saat ini kita masih gak bertekun dengan doa-doa kita? Masih gak kita menggumuli segala sesuatu dengan tekun lewat doa-doa kita dan bahkan kita puasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami berpuasa ya. Saya, Rani, beberapa orang sini berpuasa yang saya tahu ya. Karena di tempat saya mengajar ada sebuah program untuk kita berpuasa. Tetapi bukan hanya sekedar program itu yang kita lakukan. Memang ada satu pergumulan yang ingin kita gumulkan bersama dengan Allah. Kita berpuasa. Ini mau menunjukkan bahwa kita serius mau cari Tuhan. Kita berusaha untuk menanggalkan ya. Ternyata puasa tidak mudah ya. Bapak Ibu Saudara yang gak pernah puasa, suruh puasa sulit loh. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita bergumul serius dengan Allah. Secara khusus Bapak Ibu saya rindu untuk pelayanan di tempat ini. Saya rindu sekali pelayanan di tempat ini berkembang. Amin. Saya rindu sekali. Salah satu pokok doa yang saya selalu doakan adalah tentang gereja ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan berkarya lebih dari tahun-tahun yang lain. Tahun di mana kita melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib buat gereja ini. Amin. Bapak Ibu Saudara rindu gak? Bapak Ibu Saudara kok tegang banget lihat saya. Amin. Mau ya? Mau gak Bapak Ibu Saudara? Mau ya? Kalau diajak puasa mau gak? Nah ini agak pales deh. Ini udah mulai pales deh. Tenang Bapak Ibu Saudara, kita puasa nanti setelah Imlek. Ya. Jangan Imlek Pak. Iya setelah lah. Nanti kita cari waktu ya. Saya lagi gumulin. Saya dimulai dari kami dah. Saya sama istri dimulai dari saya dulu. Nanti saya akan ajak beberapa Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh-sungguh menggumuli ini. Menggumuli pekerjaan Tuhan di sini. Kita doakan Bapak Ibu. Sungguh-sungguh, saya mau sungguh-sungguh dong. Saya minta Tuhan bela pekerjaanmu di tempat ini. Dalam tahun-tahun yang sukar yang kita lewati, tangan Tuhan tidak pernah luput dari kita. Amin. Dia akan pegang
tangan Bapak Ibu Saudara dan saya melewati masa-masa yang sukar. Tapi Bapak Ibu Saudara serius cari Tuhan. Bahkan kalau Tuhan izinkan nggak apa-apa, puasa yang kuat. Ini Om Bernard kuat puasanya. Benar ya Om? Dia serius loh, Om Bernard pernah SMS saya dan berkata gini, saya berdoa puasa untuk gereja. Serius, dia Om Bernard itu pernah SMS saya dan berkata itu. Saya sangat mengapresiasinya. Ada orang-orang yang terbeban. Yang saya menyambut baik semua hal itu. Saya berterima kasih dan saya juga mau lakukan. Ayo kita serius dengan Allah. Peran Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat penting. Peran saya sebagai hamba Tuhan juga penting. Kita sama pentingnya. Seperti Yosafat mengajak seluruh Yehuda, ayo kita bergumul. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia berdoa dan dia berpuasa. Dia menggumuli Bapak Ibu Saudara keadaan ini sangat serius di hadapan Allah. Dan saya juga mau belajar seperti Yosafat, serius untuk pekerjaan Tuhan. Dalam doa-doa saya selalu berdoa untuk hal ini. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, setiap Rabu itu saya ajak siapapun yang bisa datang ikut berdoa, datanglah. Walaupun mungkin cuma 1 jam lewat aplikasi Zoom, tapi saya yakin kalau kita konsisten dan serius, sesuatu pasti Tuhan kerjakan. Tuhan pasti bela. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk cari Tuhan. Cari Tuhan di tahun ini. Lebih dari yang lain-lain, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ayo kita menggumulinya serius bersama dengan Allah. Hal itu juga kemudian dibuktikan Bapak Ibu Saudara, lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Yosafat berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Garis bawahi kalimat itu, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini keluar dari seorang raja yang punya kuasa. Tadi saya sudah katakan di dalam 1 Tawarikh 17, Allah menyertai Yosafat. Dia punya kekuatan militer, dia punya orang-orang hebat, dia punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi di hadapan Tuhan dia berkata, aku gak punya kekuatan. Menarik ya. Secara kasat mata dia raja yang punya power. Tapi waktu ketemu Tuhan dia berkata, I am nothing. Saya bukan apa-apa. Saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yosafat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena tidak punya kekuatan, padahal dia punya kekuatan. Sehingga seakan-akan dia berkata, kekuatan yang aku miliki tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Yang setuju katakan amin. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang percaya yang menyadari kebenaran ini, saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara punya segalanya, tetapi masih punya sikap hati berkata, Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Orang yang punya kesadaran seperti ini adalah orang yang mampu berkata dengan tulus, Engkau segalanya Tuhan, Engkau yang kuperlu Tuhan. Tetapi selama Bapak Ibu Saudara dan saya masih merasa kuat, merasa sehat, merasa kaya, punya ini, punya harta, punya relasi hebat, kedudukan, jabatan, punya kekuasaan, pasti tidak pernah serius mengungkapkan kalimat itu dan menganggap Tuhan biasa saja. Terbukti kok dari sikap hidup kita. Kalau Allah memang satu-satunya kekuatan hidup kita, itu terbukti dari bagaimana Bapak Ibu secara haus dan rindu mau mengandalkan Allah dalam kehidupan. Hanya Engkau yang kuperlu. Jangan tunggu udah di ICU Bapak Ibu. Tahu ya ICU? ICU. Kita lihatnya ke atas. Lalu berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Maksud saya jangan sampai seperti itu. Dulu baru kita berkata demikian.
Justru selagi Bapak Ibu Saudara dan saya sehat, kuat, kekuatan dan kekuatan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Hanya Engkau yang ku perlu. Jangan ditunggu di ujung maut dulu baru cari Tuhan, berkata Engkau yang aku perlukan Tuhan. Tapi selama kita hidup, kita gak pernah mencari Tuhan, gak pernah serius dengan Dia. Mari serius sekarang. Yosafat itu sadar bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu bukan yang melekat, bukan materi, kekuasaan, relasi, kemampuan, kehebatan orang-orang sekitar dia, tetapi dia sadar betul kekuatan yang sesungguhnya Allah dan kuasanya. Bukankah itu yang menjadi kekuatan kita saat ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara orang biasa, tidak pernah dianggap, mungkin orang yang biasa-biasa saja dalam kehidupan. Kita tidak punya harta yang banyak, kita orang biasa di hadapan manusia, tetapi engkau jadi orang besar di hadapan Allah karena engkau mengandalkan Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya kekuatan. Orang yang mengandalkan Tuhan, menjadikan Dia satu-satunya kekuatan, adalah orang-orang yang tidak mungkin dijatuhkan siapapun. Sekali lagi, tidak mungkin dijatuhkan siapapun. Kenapa? Karena Tuhan di belakangnya. Makanya jangan coba-coba Bapak Ibu. Jangan coba-coba main-main dengan kekuatan Allah, menggunakan banyak cara-cara yang tidak berkenan. Jangan coba-coba. Engkau berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan orang itu. Mari kita jadikan Tuhan satu-satunya kekuatan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-12 ini, bukan hanya itu yang dia katakan. Ayat yang tadi Jo, bukan hanya dia berkata bahwa aku tidak punya apa-apa, tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalimat ini keluar dari seorang raja yang bukan gak tahu cara perang. Alkitab tadi mengatakan seluruh Yehuda dan sekelilingnya itu, orang-orang sekelilingnya takut sama Yonatan karena dia menaklukkan. Kalimat ini keluar bukan dari mulut raja yang gak pernah perang, gak tahu strategi, bukan pintar, gak punya apa-apa. Yosafat tahu dan mengerti bagaimana cara perang, tahu mengatur strategi, tetapi dengan rendah hati sekali lagi dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Ini satu sikap rendah hati yang luar biasa di hadapan Allah. Serius dia dengan Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan kepintaran otaknya, kehebatan. Dia menunggu hikmat dari Tuhan. Yang ia tunggu itu arahan dan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jangan kita merasa lebih hebat dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan, lebih pintar dari Roh Kudus. Secara khusus saya Bapak Ibu, saya banyak diajar Tuhan di poin ini. Saya banyak sekali diajar Tuhan di poin ini. Dan itu Bapak Ibu Saudara saya temukan waktu saya bergumul lewat doa-doa puasa saya. Dan saya mengerti ada hal yang Tuhan sampaikan kepada saya. Salah satunya apa? Diam. Jangan banyak ngomong, diam. Diam supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Seringkali kita terlalu berisik, terlalu pintar, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak yang ingin disampaikan, diceritain, dibicarain. Tapi maukah kita duduk diam dan berkata, apa yang kau disampaikan? Diam, kita tenang, diam. Supaya kita bisa dengar Tuhan ngomong dengan jelas. Kita bisa dengar Tuhan berbisik dengan jelas. Buat ini, buat itu. Jangan kita mengandalkan pengalaman kita atau hal-hal yang kita tahu. Bukan berarti tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, dunia ini berubah cepat. Hari ini keadaan tidak menentu. Jangan kita merasa pintar dan saya tahu cara ngatasi, saya tahu bisa begini, saya bisa begini dan sebagainya. Kalau kita mengandalkan manusia. Padahal untuk bisa berjalan dalam dunia yang gelap, yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya
minta adalah tuntunan tangan Tuhan. Firman dan perkataan Tuhan, arahan dan petunjuk Tuhan. Nanti salah satu poin yang kita doakan adalah arahkan kami Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami tidak mau jalan. Itu yang pernah saya sampaikan di akhir tutup tahun tanggal 31. Saudara yang ikut doa itu dengar pasti bagaimana Musa berkata, kalau engkau suruh kami jalan tetapi engkau tidak berjalan bersama kami nggak mau jalan. Musa tahu betul melewati padang gurun nggak bisa pakai kekuatan dia. Musa itu 40 tahun di padang gurun, tahu betul keadaan padang gurun. Tetapi dia berkata, aku memimpin bangsa yang besar. Kalau bukan tanganmu, aku tidak mau Tuhan. Dan biarlah hal yang sama juga kita lakukan. Kalau bukan tangan Tuhan yang menuntun kita di tahun ini, kita tidak akan berjalan. Bapak Ibu Saudara, mintalah tuntunan tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menuntun engkau ke tempat yang baik. Yang setuju katakan amin. Engkau pasti sampai tujuan kalau Tuhan yang di depan. Kalau kita mau taat dengan arahan dan petunjuk Tuhan, Tuhan pasti pimpin kita pada tujuannya yang sempurna, yang ajaib. Dan di sana Bapak Ibu Saudara akan melihat betapa luar biasanya Allah dan rencananya indah buat hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangun kesadaran ini bersama. Saya perlu Tuhan dalam hidup ini. Saya perlu tuntunan tangan Tuhan dalam menjalani masa-masa yang sukar. Amin. Buat firman. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau berdoa, menyembah Tuhan. Dari mari kita bangkit berdiri dan naikin pujian ini. Lagu ini biar jadi doa kita sama Tuhan dan pengakuan kita dengan tulus. Kita mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku katakan ku perlu Kau Tuhan.
Katakan pegang tanganku Tuhan Yesus. Pegang tanganku. Haleluya. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Sekali lagi katakan, Tuhan pegang tangan kami. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Katakan, Tuhan dengar doaku. Dengar doaku. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Biarkan musik mengalunkan lagu ini dengan begitu lembut. Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala, tutup mata kita. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan Dia melihat kita semua. Tuhan melihat setiap hati Bapak Ibu Saudara yang datang. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara alami dalam kehidupan? Engkau mungkin sedang diterpa pergumulan besar, apapun bentuknya. Seperti Yosafat, dia diserang oleh laskar yang besar, ingin menghancurkan, ingin membunuh, ingin merusak. Bapak Ibu Saudara, maukah kita mencari Tuhan? Kita ambil satu keputusan, hanya Tuhan dan bukan yang lain yang aku andalkan. Karena Dia satu-satunya kekuatan hidup. Kalau kita ada di dalam tangannya Bapak Ibu Saudara, tangannya kuat menopang hidup Bapak Ibu Saudara, tangannya kuat menjaga Bapak Ibu Saudara, tangannya kuat mengangkat engkau kembali dari keterpurukan dalam hidupmu. Maukah kita menyandarkan seluruh kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja. Dia akan pegang tangan Bapak Ibu Saudara melewati masa-masa sukar. Dia akan pegang tangan Bapak Ibu Saudara melewati pergumulan yang berat. Dan Dia akan menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, sampaikan lewat doamu kepada Tuhan. Apa yang engkau rindukan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, studimu, studi anak-anakmu, keluargamu. Apa yang engkau rindukan terjadi dalam rumah tanggamu, untuk suami, istri, anak-anakmu, cucu, dan seluruh keluarga besarmu. Apa yang engkau rindukan terjadi dalam bisnis dan pekerjaanmu. Mungkin itu jalan keluar, mungkin itu mujizat, mungkin itu kesembuhan dari sakit penyakit yang engkau inginkan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Percayalah Dia Allah yang sanggup menolong hidupmu. Pagi ini doa Bapak Ibu Saudara, ayo kita berdoa. Kita serius cari Tuhan. Naikkan doamu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita dua-dua. Angkat tangan kita dua-dua dan sampaikan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, pegang tanganku. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat.
mendengar setiap doa-doa mereka. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka punya pergumulan, mereka punya masalah apapun bentuknya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terima kekuatan yang baru, dalam nama Yesus terima pertolongan Allah, dalam nama Yesus terima jalan keluar, terima mujizat dari Tuhan. Dia akan menuntun Engkau, menyertai langkahmu. Dia akan pegang tanganmu melewati masa-masa yang sukar. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Kuasanya ajaib. Dia sanggup tolong Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup jawab pergumulanmu hari ini. Dia sanggup memberikan engkau jalan keluar dan membukakan pintu-pintu yang baru bagi hidupmu. Percayalah, Dia hidup. Dia menyertai engkau. Dia menyertai engkau. Mari sekali lagi katakan, pegang tangan. Saudara yang sedang sakit. Jika ada antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang sakit, atau keluargamu sedang sakit, istri, anak-anakmu sedang sakit, atau orang yang engkau kenal sedang sakit, saudara-saudaramu ada yang sedang sakit, mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang menyembuhkan. Bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Dia akan memberikan pertolongan dan mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa bagi yang sakit hari ini. Tuhan, hamba angkat tangan di hadapan-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini datang dengan sakit penyakit, atau mereka mau berdoa bagi orang-orang yang mereka kasihi yang sedang sakit. Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan. Itu sebabnya berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, buat mujizat dalam hidup mereka. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, hamba-Mu percaya kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap mereka, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka pulang dari tempat ini bawa kekuatan baru,